saya Muhammad Akmal Sugiarto bersama tim saya itu Pak Surya dan Galang. Kami dari kelompok daun pisang akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah statistik yang berjudul analisis data morfologi daun pisang. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, termasuk tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Salah satu tumbuhan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pohon pisang. Tidak hanya banyak, daun pisang juga memiliki nilai penting seperti untuk bungkus makanan tradisional, bahan organik, hingga elemen dalam upacara adat. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada analisis morfologi daun pisang meliputi panjang, lebar, dan diagonal daun dari dua jenis pisang yang berbeda, yaitu daun pisang kepok dan daun pisang susu. Proyek ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait variasi ukuran daun yang dapat mendukung pengambilan keputusan di bidang pertanian, ekologi, dan teknologi pasca panen. Selanjutnya, Surya akan menjelaskan metode penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih Mas Akmal Sugiarto atas kesempatan tentunya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Kami mengumpulkan sekitar 200 sampel daun pisang dari dua jenis pohon pisang yang kami sebut sebagai daun pisang kepok dan daun pisang susu yang kami definisikan daun pisang A dan daun pisang B. Setiap daun diukur 3 dimensinya, yaitu mulai dari panjang, lebar, dan ukuran diagonalnya menggunakan alat ukur standar seperti penggaris dan kita mengukur. Namun pada kesempatan yang kami lakukan kali ini kita tidak menggunakan penggaris, namun kita menggunakan sebuah meteran yang bisa digunakan oleh tukang pengolah pada biasanya. Proses pengukuran dilakukan di lapangan untuk menjaga kondisi asli daun supaya daun pada saat proses pengukuran tidak layu atau tidak rusak. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan data. Setelah semuanya kita ukur mulai dari panjang, lebar, dan diagonal kita catat. Semua kami catat dalam format tabel, termasuk variabel tambahan yaitu jenis daun pisang. Jenis daun pisang tadi ada dua, yaitu jenis daun pisang kepok dan jenis daun pisang susu. Nah, setelah data semua dicatat, data ini kemudian diinput ke perangkat lunak, yaitu R Studio untuk diolah lebih lanjut, yang kita gunakan untuk mencari standar deviasi, mean, dan data statistik deskriptif lainnya. Yang ketiga, kami melakukan sebuah pembersihan data. Setelah data dimasukkan, kami melakukan pembersihan untuk menghilangkan nilai yang tidak relevan, seperti outlier yang signifikan. Mungkin karena kesalahan pada pengukuran, mungkin ada daun yang ukurannya lebih besar atau kecil, atau tidak sama dengan kawan-kawan yang lainnya. Metode ini memastikan bahwa data yang kami gunakan dapat merepresentasikan populasi daun pisang secara akurat. Nah, untuk selanjutnya, kami melakukan analisis data. Untuk analisis data akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Mas Haruk. Waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Surya. Izin teman-teman melanjutkan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian dari analisis data, yaitu yang di poin pertama di sini poin A, yaitu statistik deskriptif. Yaitu di sini itu statistik deskriptif ini bertujuan untuk merangkum data secara numerik sehingga lebih mudah dipahami. Lalu terdapat beberapa poin-poinnya, yaitu yang pertama ada rata-rata. Dari pengukuran kita mendapatkan rata-rata panjang daun itu 58,72 cm. Terus dengan lebar daun 30,17 cm dan diagonal daun 65,43 cm. Yaitu kita menggunakan rumus yang berada di Excel, yaitu average untuk mendapatkan rata-ratanya. Terus kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu median untuk menunjukkan nilai tengah data. Yang diperoleh dari data ini panjang daunnya 59,55 cm yang hampir sama dengan rata-ratanya, yaitu yang menunjukkan bahwa dia cenderung simetris. Yang poin ketiga terdapat standar deviasi untuk menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata.
Dan untuk panjang tahunnya, standar deviasi adalah 12,34 cm. Yang menunjukkan bahwa ukuran ini cukup besar. Dan untuk selanjutnya, kita menghitung skewness untuk simetri distribusi data. Kita mendapatkan hasil 0,0858. Artinya distribusi data hampir normal. Dan untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Galang. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari histogram. Pada bagian histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi panjang daun pisang. Grafik ini menggambarkan bahwa sebagian besar daun memiliki panjang antara 58 cm sampai 60 cm. Ditandai dengan puncak frekuensi di rentang tersebut, distribusi data ini terlihat mendekati simetris dengan nilai skewness sebesar 0,858. Artinya, distribusi ini hampir normal. Selain itu, nilai rata-rata panjang daun adalah 58,72 cm, yang sangat dekat dengan mediannya 59,55 cm, semakin menegaskan distribusi yang seimbang. Dan untuk yang poin kedua, tolong bisa Nah, untuk yang scatter plot ini, grafik ini menunjukkan hubungan antara panjang dan lebar daun pisang. Titik-titik pada scatter plot membentuk pola linear positif, yang artinya daun yang lebih panjang cenderung memiliki lebar yang lebih besar. Pola ini menunjukkan adalah korelasi positif yang kuat antara panjang dan lebar daun tersebut. Hubungan ini penting karena memberikan indikasi bahwa pertumbuhan dimensi daun saling mempengaruhi. Dan visualisasi data yang poin yang ketiga yaitu box plot. Nah ya, tolong dikecilkan lagi Mas untuk tampilan layarnya agar kelihatan semuanya. Pada poin yang ketiga ini, box plot. Box plot digunakan untuk membandingkan ukuran daun berdasarkan jenis pisang. Pada box plot terlihat bahwa daun pisang jenis dari daun pisang susu dan itu adalah mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan daun pisang yang berjenis kepok. Selain itu, beberapa outlier muncul pada kedua jenis daun. Nilai-nilai ekstrim ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan atau mungkin adanya kesalahan pengukuran. Outlier-outlier ini juga dapat menjadi fokus untuk analisis lebih lanjut. Nah, kesimpulan pada bagian visualisasi data ini dari histogram, scatter plot, dan box plot, kita mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pola distribusi, hubungan antar variabel, serta perbedaan ukuran berdasarkan jenis daun. Dengan interpretasi ini, kita dapat melangkah ke analisis lebih lanjut. Untuk mendapatkan wawasan tambahan, selanjutnya Mas Akmal yang akan membahas lebih detail mengenai korelasi tersebut. Oke, Mas Akmal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Galang. Korelasi adalah ukuran statistik yang
yang menunjukkan hubungan linear antara dua variabel. Dalam proyek ini, kami menggunakan korelasi person yang menghasilkan nilai antara min 1 hingga plus 1. Nilai plus 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, di mana peningkatan satu variabel diikuti oleh variabel lainnya. Nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan, nilai min 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Hasil analisis ini, korelasi antara panjang dan lebar daun adalah 0,85, menunjukkan hubungan positif yang kuat. Korelasi antara panjang dan diagonal daun adalah 0,90, menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Hubungan ini memperlihatkan bahwa dimensi satu daun saling mempengaruhi. Visualisasi scatter plot memperkuat hasil ini dengan pola yang membentuk garis lurus. Baik, selanjutnya akan diambil alih oleh Mas Surya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Akmal. Dari kesimpulan dari hasil rapat yang kami lakukan tadi, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasannya dari hasil analisis tersebut kita mendapatkan bahwa satu, terdapat variasi signifikan dalam ukuran daun pisang, yaitu antara jenis daun pisang yuzu dan jenis daun pisang kepok, terutama pada panjang dan lebar daun. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara panjang dan lebar dan diagonal daun menunjukkan relasi positif yang kuat, mengidentifikasikan bahwa peningkatan satu dimensi diikuti oleh dimensi lainnya. Kemudian yang ketiga, distribusi ukuran daun pisang cenderung normal dengan beberapa outlier yang mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan atau barangkali mungkin ada salah perhitungan, ataupun juga ada daun pisang yang memang rata-ratanya ada salah satu atau dua atau tiga daun pisang yang memang jauh dari daun pisang lainnya, baik itu dari panjang, lebar maupun diagonalnya. Nah, hasil ini memberikan wawasan penting yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam dan penelitian lanjutan, baik di bidang pertanian maupun ekologi. Kami harap penelitian ini juga menjadi dasar untuk pengembangan teknologi yang memanfaatkan daun pisang secara optimal, terutama pada saat kita membuat sebuah analisis data menggunakan RStudio, baik menggunakan Excel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penutupan, saya serahkan kepada teman-teman saya yang bersedia. Baik, dengan presentasi dari kami tentang analisis data daun pisang, kami berterima kasih kepada dosen, pembimbing, dan semua pihak yang telah mendukung penelitian kami. Untuk referensi lebih lanjut, Anda dapat mengakses video kami yang telah diunggah di YouTube. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.